Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia binti Abu Hanifah. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Strategi Perancangan Perangkat Lunak. Di sini saya akan membagikan dokumen yang sudah saya buat. Strategi Perancangan Perangkat Lunak. Tujuan dari strategi perancangan perangkat lunak ialah mempelajari beraneka strategi yang dapat digunakan dalam merancang suatu perangkat lunak. Mempelajari pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam merancang suatu perangkat lunak. Perancangan terstruktur. Desain terstruktur adalah konseptualisasi masalah menjadi beberapa elemen solusi yang terorganisir dengan baik. Desain terstruktur yang baik selalu mengikuti beberapa aturan untuk komunikasi, di antara banyak modul yaitu cohesion dan coupling. Cohesion adalah keterikatan fungsi-fungsi di dalam suatu modul, sedangkan coupling adalah ketergantungan modul satu dengan modul yang lain. Kemudian di sini ada beberapa tingkat kohesi: konsidensial, fungsional, logikal, temporal, komunikasional, sequential, prosedural. Contoh konsep cohesion adalah seperti di gambar. Di sini ada konsep cohesion dan coupling. Di sini ada perbandingan antara dua konsep. Kemudian perancangan berorientasi fungsi. Proses perancangan. Yang pertama, keseluruhan sistem dilihat sebagai bentuk bagaimana data mengalir dalam sistem melalui DFD. DFD menggambarkan bagaimana fungsi mengubah data dan keadaan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, seluruh sistem secara logis dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang dikenal sebagai fungsi atas dasar operasi mereka dalam sistem. Kemudian setiap fungsi kemudian dijelaskan secara detail. Di sini ada perancangan berbasis objek atau object-oriented design. Perancangan berbasis objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem perangkat lunak. Dalam metode perancangan ini, kita mengambil pandangan yang sedikit berbeda dari pengembangan sistem dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Pada bagian sebelumnya, kita cenderung melihat sistem dari sudut pandang fungsional dan berbasis proses, dan menghubungkannya dengan struktur data. Sementara pendekatan ini menghasilkan sistem kerja yang dirancang dengan baik. Kemudian ada konsep-konsep pokok dalam konsep object-oriented design. Di antaranya ada objek, kelas, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Objek adalah turunan atau hasil dari suatu kelas. Ini adalah contoh daripada objek. Di sini ada kucing. Kucing termasuk ke dalam kelas, sementara objeknya kucing Persia, kucingku, kucing satu, kucing stres. Ini dibagi. Bagian daripada kucing ini termasuk kepada objek. Kemudian ada kelas. Kelas merupakan deskripsi umum dari suatu objek. Contoh kelas mobil masuk ke dalam kelas, sementara model-model mobil ini termasuk ke dalam objek, seperti Audi, Nissan, dan Volvo. Enkapsulasi adalah mekanisme membungkus data variabel dan kode yang bekerja pada data, metode bersama-sama sebagai satu kesatuan. Gambar di sini mencontohkan encapsulation. Kemudian ada inheritance, adalah mekanisme membungkus data variabel dan kode yang bekerja pada data bersama-sama sebagai satu kesatuan. Di sini ada contohnya. Kemudian sekilas tentang UML. UML ialah Unified Modeling Language. Unified Modeling Language adalah bahasa berorientasi objek untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak serta untuk pemodelan bisnis. UML memiliki beberapa diagram yang dapat kita gunakan untuk memodelkan suatu sistem, tetapi minimum yang diperlukan adalah diagram kelas untuk menunjukkan objek dalam sistem dan tautan apapun di antara mereka. Ini adalah alat yang berguna untuk tahap analisis atau desain. Kemudian ada diagram use case untuk membantu menangkap apa yang dilakukan sistem dan siapa yang berinteraksi dengannya. Ini paling berguna untuk menunjukkan tujuan sistem.
sequence diagram untuk menangkap peristiwa yang terjadi dalam sistem dan memeriksa bagaimana sistem berperilaku. Model data untuk menangkap data ini biasanya lebih bermanfaat bagi tahap implementasi model siklus hidup. Kemudian ada model data untuk menangkap data. Ini biasanya lebih bermanfaat bagi tahap implementasi model siklus hidup. Proses perancangan, meskipun bervariasi sesuai dengan pendekatan desain, namun ia memiliki langkah-langkah berikut. Desain solusi dibuat berdasarkan kebutuhan atau sistem yang digunakan sebelumnya atau diagram urutan sistem. Objek diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam kelas atas kesamaan nama dalam suatu karakteristik atribut. Hierarki kelas dan hubungan di antaranya didefinisikan kerangka kerja dan kerangka kerja aplikasi didefinisikan. Pendekatan-pendekatan perancangan perangkat lunak, yang pertama ialah pendekatan top-down, yang kedua pendekatan bottom-up. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.